Against the Gods Bab 2088, Shen Luo Jiushi. Di aula yang luas, Yun Ce duduk berhadapan dengan Dian Jiushi. Penampilan anak dewa Shen Luo, Dian Jiushi, sama anggun dan tampannya seperti yang dirumorkan. Tanpa aura menindas yang khas dari seorang anak dewa nomor satu, dan tidak memiliki dominasi yang ganas dan berapi-api seperti ayahnya, sang dewa. Namun, saat menatap matanya, Yun Ce masih bisa melihat sekilas ketajaman yang tersembunyi. Seorang anak dewa nomor satu yang tumbuh setelah diinjak-injak, Yun Ce tidak percaya bahwa dia begitu murah hati dan pemaaf seperti yang ditampilkan oleh penampilan luarnya. Saudara Jian Yuan, kunjunganku kali ini agak lancang. Aku harap kamu tidak keberatan. Dian Jiushi, meskipun merupakan anak dewa nomor satu, namun dia tetap bersikap rendah hati dan sopan. Jika itu adalah putra dewa penenun mimpi lainnya di posisi Yun Ce, mereka mungkin akan dipenuhi dengan keheranan dan ketakutan. Yun Ce tersenyum dan menjawab, apa yang kau katakan, anak dewa Jiushi? Namamu yang terhormat telah bergema di telingaku sejak masa mudaku, tetapi aku tidak pernah berani untuk berteman denganmu. Sekarang anak dewa Jiushi telah datang berkunjung, aku hanya bisa merasakan kehormatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa keberatan? Selain itu, aku belum sepenuhnya menerima identitasku sebagai Meng Jian Yuan. Jadi, kau bisa memanggilku Yun Ce saja. Dian Jiushi mengangguk langsung, bagus, saudara Yun. Gelar anak dewa hanyalah nama yang diberikan kepada dunia. Aku 50 tahun lebih tua darimu. Jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak Dian secara pribadi. Yun Ce tersenyum dan mengangguk, kalau begitu bolehkah aku bertanya, kakak Dian, apa yang membawamu ke sini hari ini? Dian Jiushi sempat terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dulu, saat aku mengatakan hal seperti itu, orang lain akan menganggapnya sebagai kesopanan belaka atau bahkan lebih cemas, dan mereka tetap memanggilku anak dewa. Saudara Yun, kau benar-benar orang yang luar biasa. Tampaknya pilihanku untuk datang ke sini untuk berteman denganmu memang tepat. Ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah, senyumnya masih ada, 3 bagian untuk persahabatan, 7 bagian untuk ujian. Aku rasa kau masih merasa sulit untuk melupakan masalah tentang senior pedang abadi yang bersedia menjadi bibiku. Senyum Dian Jiushi memudar sejenak. Ia menatap lurus ke mata Yun Ce yang tenang dan tulus, lalu tertawa lagi, mendesah pelan, hari ini jelas merupakan pertemuan pertama kita, namun kau dapat melihat pikiranku dengan sangat saksama dan berbicara dengan sangat langsung. Aku baru menyadari bahwa memang ada orang-orang hebat di dunia ini seperti dirimu. Kakak Dian, kau membuatku tersanjung. Yun Ce sedikit menundukkan pandangannya, menatap cangkir teh di sampingnya, tidak terpengaruh oleh kata-kata Dian Jiushi yang tampak tercengang. Nama anak dewa nomor satu Shen Luo bergema di seluruh dunia. Namun, yang lebih terkenal dari gelar ini adalah kasih sayangmu yang tak tergoyahkan kepada Dewi Zetian, Hua Caili, yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Senior pedang abadi adalah bibinya, sekaligus mentor dan pelindung ilmu pedangnya. Selain itu, dia tidak pernah menunjukkan kebaikan apapun kepada orang lain, tetapi dia mengizinkanku memanggilnya bibi dan secara terbuka menyatakan perlindungannya kepadaku. Dia mengangkat pandangannya lagi untuk melihat Dian Jiushi, jadi, bukan karena persepsiku tajam, tetapi lebih karena ketika menyangkut orang yang kau sukai, kau tidak bisa tidak bereaksi seperti ini. Dian Jiushi menggelengkan kepalanya, tidak mengingkari kata-kata Yun Ce, tetapi seolah merendahkan dirinya sendiri. Saudara Yun, keterus-teranganmu membuatku yang 50 tahun lebih tua darimu, merasa sangat malu. Baiklah. Aku akan berbicara terus terang. Aku memang masih memiliki kekhawatiran mengenai perhatian khusus yang diberikan oleh senior pedang abadi kepadamu. Dia selalu tahu bahwa di samping Hua Caili, pasti ada pelindung, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam bentuk Hua Qingying. Setiap kali Hua Caili meninggalkan tanah suci, dia akan meninggalkan segalanya untuk mengunjunginya, dan tentu saja, dia akan lebih banyak berhubungan dengan Hua Qingying. Akan tetapi, meski dia adalah tunangan Hua Caili, Hua Qingying tak pernah meliriknya sedikitpun. Satu-satunya percakapan yang mereka lakukan hanyalah dia menyapa dengan hormat sebagai seorang junior, dan Hua Qingying menanggapi dengan ucapan terima kasih yang samar. Tidak lebih. Dia sudah lama terbiasa dengan hal ini. Lagi pula, bahkan ayahnya, sang penguasa kerajaan dewa paling kuat dari 6 kerajaan dewa, Dian Luo, tidak pernah dilirik oleh Hua Qingying. Tetapi hari ini, dia memperlakukan Yun Ce begitu istimewa sehingga dia hampir tidak dapat mempercayainya. Satu-satunya alasan yang dapat dipikirkannya untuk ketidakpedulian Hua Qingying yang nyaris tanpa keinginan, adalah Hua Caili. Kakak Dian, apakah kamu pernah mendengar tentang Kaisar Kabut? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Aku pernah mendengar tentangnya. Alis Dian Jiushi sedikit bergerak, di abis, orang ini berani menyebut dirinya Kaisar. Terlepas dari siapa yang bersembunyi di balik ini, begitu terungkap, yang ada hanyalah jalan kematian.
Yun Che memegang cangkir teh, tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saudara Yun menyebutkan orang ini, mungkinkah? Tidak mengecewakannya, Yun Che menyesap tehnya sedikit dan kemudian berkata perlahan, karena kamu tahu tentang Kaisar Kabut, kamu juga harus menyadari leluhur Lin Sen yang muncul di sampingnya, dan juga, tanda pedang ungu yang muncul di atas lautan kabut. Dian Zhouxi merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, tanda ungu itu, mungkinkah benar-benar ditinggalkan oleh senior pedang abadi? Tepat sekali. Yun Che mengangguk pelan, pada hari itu, kamu seharusnya hanya mendengar rumor yang pasti banyak ketidakakuratannya. Namun, kebetulan aku ada di dekat sana. Dia menceritakan, pada saat itu, Kaisar Kabut dan leluhur Dewa Kilin muncul di dekat tempat Dewi Caili menjalani ujiannya. Kemunculan tiba-tiba leluhur Dewa Kilin menyebabkan Dewi Caili terluka parah, dan membuatnya hampir mati. Apa? Dian Jiuzi tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah drastis, dan aura kekacauan yang dilepaskannya menghancurkan cangkir teh mereka berdua. Yun Che mengangkat jarinya, dan serpihan serta noda air langsung menyapu melewati jarinya, tidak menyentuhnya sama sekali. Dia melanjutkan dengan tenang, Bibi. Oh, senior pedang abadi harus segera menarik leluhur Dewa Kilin pergi. Akan tetapi, sulit untuk mengurus kedua belah pihak. Pada saat itu, merasa kasihan, aku menggertakkan gigiku dan bergegas ke situasi berbahaya di mana bibiku terjerat dengan leluhur Dewa Kilin. Kemudian aku menyelamatkan Dewi Caili dan untungnya kami bisa melarikan diri. Tatapan Yun Che sedikit terangkat, menatap putra Dewa Shen Luo yang masih ketakutan, karena alasan inilah senior pedang abadi mengizinkanku memanggilnya Bibi dan memberiku janji perlindungan. Mendengar Hua Caili terluka parah hingga di ambang kematian, reaksinya sungguh mencengangkan. Setelah beberapa lama, Dian Zhouxi bergumam, jadi begitu. Tepat sekali. Jawab Yun Che. Dian Jiuzi menghela napas panjang. Meski kejadian itu sudah berlalu, dia tampaknya masih sangat terkejut. Napasnya berangsur-angsur tenang, dan ketika dia menatap Yun Che lagi, dia bertemu dengan sepasang mata yang sangat tulus dan jujur, seolah-olah semua kemunafikan, kelicikan, kekotoran, dan fitnah, tidak memiliki tempat untuk disembunyikan di depan mata yang sangat jernih itu. Pandangannya berubah. Tidak lagi ada penyelidikan dan pengamatan, tetapi lebih banyak rasa terima kasih. Dia tiba-tiba mundur selangkah lalu membungkuk dalam-dalam pada Yun Che dengan sangat serius. Yun Che tampak tertegun, dan baru setelah dia menyelesaikan bungkukannya dia dengan canggung berdiri dan berkata, Kakak Dian, kamu. Ini terlalu berat bagiku. Dian Zhouxi berkata dengan tulus, cobaan Caili kali ini, kupikir tidak akan ada masalah karena ada pengawalan rahasia dari senior pedang abadi. Aku tidak pernah menyangka bahwa Caili akan menghadapi musibah yang mematikan seperti itu. Kekuatan senior pedang abadi dan leluhur Dewa Kilin tidak terduga, setiap langkah adalah jebakan maut. Jika bukan karena saudara Yun yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, aku. Saat dia berbicara, suaranya bergetar karena ketakutan yang masih ada. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa Hua Qingying memperlakukan Yun Che begitu istimewa. Bagi Hua Qingying, Hua Caili lebih penting daripada hidupnya sendiri. Fakta bahwa ia menyelamatkan nyawa Hua Caili adalah hutang budi yang tidak akan pernah dilebih-lebihkan oleh Hua Qingying. Saudara Yun menyelamatkan nyawa Caili, yang sama saja dengan menyelamatkan nyawaku. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Yun Che dengan keras, Saudara Yun, anugerah penyelamat nyawa ini, tidak akan pernah kulupakan. Di masa depan, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Yun Che segera berkata, Kakak Dian, tidak perlu begitu. Aku juga melarikan diri untuk menyelamatkan hidupku hari itu. Menyelamatkan Dewi Caili hanyalah kebetulan. Selain itu, aku telah menerima hadiah besar dari perlindungan bibiku dan pengenalan dari kerajaan ilahi Zetian untuk kembali ke kerajaan penenun mimpi. Dian Zhouxi menggelengkan kepalanya, berbicara dengan sangat tulus, Saudara Yun, kamu tidak mengerti betapa pentingnya Caili bagiku. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa Caili, tetapi juga seluruh hidupku. Yun Che, kebaikan yang begitu besar, untuk sementara aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Ia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, jika di kemudian hari, ada sesuatu yang kau butuhkan dariku, Dian Zhouxi, jangan ragu untuk bertanya. Yun Che tampak ragu sejenak, lalu tersenyum lebar, Kakak Dian, kamu benar-benar orang yang memiliki perasaan yang dalam dan kebenaran. Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku tidak akan bersikap formal. Jika aku menghadapi masalah yang sulit di masa mendatang, aku pasti akan merepotkanmu. Hahaha. Dian Zhouxi tertawa terbahak-bahak, sungguh menyegarkan. Namaku Zhouxi, dan salah satu maknanya adalah, membalas rasa terima kasih. Jika aku tidak dapat membalas kebaikan yang begitu besar, aku khawatir aku tidak akan dapat makan atau tidur dengan tenang. Keduanya kembali duduk dan suasana tak lagi terasa jauh. Bolehkah aku bertanya, Kakak Dian, apa arti, Zhouxi? Yun Che bertanya dengan santai.
Dian Zhouxi tersenyum, itu adalah nama yang diberikan ayahku saat aku diangkat menjadi anak dewa Shen Luo. Jiuzi, dalam namaku berarti, mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal semua makhluk, mengenal rasa terima kasih, mengenal rasa malu, mengenal baik dan jahat, mengenal kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan mengenal takdir seseorang. Yun Ce tersenyum tipis namun tidak berkomentar, hanya berkata, begitu, ya. Mata Dian Zhouxi menunjukkan rasa ingin tahu, arti, Zhouxi, selalu dipuji oleh orang lain sebagai nama yang sangat dalam yang diberikan oleh ayahku, untuk dijunjung tinggi sepanjang hidupku. Namun, kamu adalah orang pertama yang menanggapi dengan cara seperti itu. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, Kakak Dian, kamu adalah orang yang lembut namun terus terang, jadi aku akan mengungkapkan pikiranku. Dian Zhouxi tersenyum, saya siap mendengarkan. Yun Ce mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja teh dengan pelan, lalu bertanya balik, Kakak Dian, apakah kamu merasa benar-benar memahami dirimu sendiri? Menanggapi hal itu, Dian Zhouxi merenung sejenak namun tidak langsung menjawab. Yun Ce menatap ke depan, berbicara dengan nada yang paling biasa, berapa banyak orang yang menghabiskan hidup mereka dan memberikan segalanya, hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan, sebaliknya merasakan kehilangan. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat jalan hidup mereka penuh dengan luka, tetapi tidak ada seorang pun yang tersisa untuk berjalan di jalan itu bersama mereka. Mereka mendapatkan apa yang mereka pikir mereka inginkan, tetapi apa yang mereka hilangkan dan lewatkan menjadi kekosongan jiwa yang kekal. Jadi, apakah seseorang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan? Apakah mereka yakin bahwa mereka memahami apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup ini? Apakah mereka yakin bahwa usaha mereka benar dan tanpa penyesalan? Tanpa menunggu jawabannya, Yun Ce melanjutkan, mengenal diri sendiri saja sudah sangat sulit. Mengenal orang lain bahkan lebih sulit lagi, bahkan dapat dikatakan bahwa mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat memahami orang lain sepenuhnya. Pertanyaan serupa, Kakak Dian, apakah kamu yakin bahwa apa yang telah kamu berikan dengan susah payah kepada seseorang adalah apa yang benar-benar diinginkannya? Apakah kamu yakin pikirannya sejalan dengan apa yang kamu yakini? Dian Zhouxi tampak sedikit terharu. Tanpa melihat reaksi Dian Zhouxi, Yun Ce langsung meringkas, untuk mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, untuk mengenal rasa syukur dan malu, untuk mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur. Mengenal diri sendiri hanyalah menipu diri sendiri, mengenal orang lain hanyalah membenarkan diri sendiri, mengetahui rasa syukur mudah dimanipulasi oleh rasa syukur, mengetahui rasa malu mudah terperangkap, mengetahui kapan harus maju mudah disesali karena tidak mundur, dan mengetahui kapan harus mundur mudah disesali karena tidak berjuang. Mengenai mengetahui semua makhluk, mengetahui baik dan buruk, mengetahui takdir. Mengenal diri sendiri saja sudah sulit. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbicara tentang mengenal semua makhluk? Apa yang baik? Apa yang jahat? Bagi seorang praktisi yang memasuki lautan kabut, binatang buas jurang adalah ancaman bagi kehidupan yang harus dibasmi sebagai kejahatan. Namun bagi binatang buas jurang, praktisi adalah si jahat yang menyusup ke wilayah mereka. Dengan cara ini, bagaimana seseorang dapat berbicara tentang mengetahui yang baik dan yang jahat? Untuk mengetahui takdir seseorang, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan tertawa, apa itu takdir? Haruskah seseorang tahu bahwa takdir tidak dapat ditentang? Atau haruskah ia mengatakan, takdirku ditentukan olehku, bukan oleh surga? Jika takdir dapat diketahui, lalu mengapa harus berjuang untuk apapun dalam hidup ini? Jika takdir tidak dapat diketahui, maka bukankah mengetahui takdir hanyalah sebuah kekeliruan? Hanya dalam beberapa patah kata saja, nama yang dianugerahkan kepadanya oleh ayah dewanya, telah menjadi tidak berharga di mulut Yun Ce. Jadi, meskipun namamu mungkin terdengar sangat dalam, menurutku, namamu itu hanyalah kosong. Setelah menyelesaikan penilaiannya, dia tidak lupa berbicara dengan rendah hati, ini hanyalah pikiran pribadiku setelah mendengarnya. Kurasa pengalamanku dangkal, dan aku tidak dapat memahami makna mendalam dari nama yang diberikan oleh ayah dewamu. Kakak Dian, tolong anggap ini sebagai omong kosong belaka. Namun, Dian Zhouxi tampak tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba bertanya, Saudara Yun, kamu bersikeras menggunakan Yun Ce sebagai namamu. Apakah nama ini memiliki harapan? Yun Ce menjawab, ya, dan tidak. Dian Zhouxi. Ekspresi Yun Ce berubah menjadi nostalgia, namaku diberikan oleh guruku. Dua kata, Yun Ce, berarti dia berharap aku sebebas awan dan sejernih air. Tidak peduli seberapa jauh aku melangkah di dunia ini, seberapa tinggi prestasiku, atau ketenaran macam apa yang kutinggalkan, satu-satunya keinginanku adalah menjalani hidup yang damai dan riang, bebas dari bencana dan kemalangan. Hal ini tentu saja sangat kontras dengan nama Dian Zhouxi yang penuh dengan harapan, teguran, dan peringatan. Yun Ce melanjutkan, karena itu, bagiku,
baik terhadap orang lain maupun diriku sendiri, baik rasa terima kasih maupun malu, semuanya dapat diikuti oleh hati. Jika seseorang menjadi terlalu terikat atau terpaku, itu hanya akan mengikat hati dan jiwa. Tiba-tiba, lautan jiwa Yun Ce bergema dengan suara lisu, wawasanmu sungguh mengharukan. Apakah ini yang telah kau sadari dalam setengah kehidupanmu? Yun Ce diam-diam menarik sudut mulutnya dan berkata, ini hanyalah omong kosong yang dimaksudkan untuk mengganggu jiwanya. Bagaimana mungkin kamu menganggapnya serius? Lupakan saja, Li Su. Dian Zhouxi terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba mendesah pelan, sejak menjadi anak dewa, apapun yang kuhadapi, aku selalu mengingat dan mematuhi nasihat Zhouxi, tidak pernah berani melangkahinya. Hari ini, setelah mendengar kata-kata saudara Yun, aku merasa agak tersesat. Hahaha. Yun Ce tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sudah kubilang itu hanya omong kosong. Itu seharusnya hanya membuat kakak Dian tertawa, bagaimana mungkin itu membuatmu gelisah? Dian Zhouxi tidak mengikuti jejaknya tetapi berkata dengan serius, dalam kehidupan ini, berteman dengan seseorang seperti saudara Yun benar-benar merupakan keberuntungan yang luar biasa. Sungguh sangat disayangkan bahwa aku tidak bertemu denganmu lebih awal. Dia berdiri, saudara Yun, saya masih harus mengurus beberapa hal penting, jadi saya tidak akan tinggal lama. Meskipun hari ini hanya percakapan singkat, rasanya seperti pertemuan yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan saya telah memperoleh banyak hal darinya. Sungguh menyenangkan. Yun Ce menjawab, aku juga merasakan hal yang sama. Dian Zhouxi dengan tulus mengundang, setelah hari ini, nama saudara Yun pasti akan bergema di seluruh abis. Jika Anda punya waktu, Anda harus datang ke kerajaan ilahi Shen Luo saya sebagai tamu. Saya akan menemani Anda sepanjang waktu. Haha, tentu saja. Kalau begitu, selamat tinggal. Dian Zhouxi mengangguk berat pada Yun Ce, hendak berbalik ketika dia tiba-tiba bertanya, saudara Yun, ada satu hal yang tiba-tiba ingin ku dengar pendapatmu. Silahkan bicara, kakak Dian. Saudara Yun, apakah ada seseorang di hatimu? Yun Ce menjawab tanpa ragu, tentu saja. Lalu, tatapan Dian Zhouxi sedikit bergeser, jika itu kamu, bagaimana kamu akan berusaha mendapatkan lebih banyak kasih sayang dan kebahagiaan darinya? Yun Ce tersenyum dan menjawab, ketika burung phoenix bertengger tinggi, kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Perasaan sejati tidak dapat dicari, namun perasaan itu harus ditarik. Yang benar-benar dapat dicari bukanlah kasih sayang yang tulus, melainkan kompromi dan rasa kasihan. Tubuh Dian Zhouxi sedikit bergoyang. Dia tersenyum, terima kasih atas ajaranmu, saudara Yun. Selamat tinggal. Sampai jumpa, anak dewa. Yun Ce memperhatikan Dian Zhouxi meninggalkan aula putra dewa, ekspresinya cukup halus. Dia bergumam, dahulu kala, ketika aku pertama kali tiba di wilayah Dewa Timur, Qianye Yinger adalah gadis pertama saat itu. Dia penuh dengan rencana jahat dan rencana jahat, metodenya tak ada habisnya dan kejam, jauh lebih mengerikan daripada iblis manapun yang dapat kupahami saat itu. Setiap kali aku memikirkannya, aku berharap bisa menghukumnya 10 atau 8 kali. Dan anak dewa pertama dari 6 kerajaan dewa ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Li Su, bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Yun Ce menopang dagunya, merenung cukup lama, lalu bergumam pada dirinya sendiri, aura energinya yang dalam memberiku rasa tertekan yang luar biasa. Anak dewa nomor 1 ini memang bukan sekadar gelar. Dengan kultivasi seperti itu, status seperti itu, dan pikirannya yang dipenuhi dengan pikiran Caili, jika digunakan dengan baik, dia bisa menjadi alat yang sangat berguna.